Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Antisipasi teror kelompok bersenjata, ratusan prajurit dikirim ke Nduga. Harga beras di Merauke semakin mahal. Waspada fenomena El Nino, warga diminta tidak membakar lahan sembarangan. Kodam 17 Cendrawasih mengirim 400 prajurit dari Batalion Infanteri 751 Sentani ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Ratusan prajurit itu akan menggantikan Batalion Infanteri 321 Galuh Taruna yang telah berakhir masa tugasnya. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen Ishak Pangemanan mengatakan, pasukan tersebut bukan untuk menyerang kelompok kriminal bersenjata atau KKB, namun untuk membantu pemerintah daerah mengawal pembangunan. Ishak mengingatkan pasukannya jika memang diserang maka harus melawan dengan kekuatan penuh. Ia tidak menginginkan prajurit menjadi korban. Jalan tapi tidak mempekerjakan, tidak melibatkan masyarakat lokal. Akhirnya masyarakat merasa tidak dihargai, itu musuh. Tapi kalau KKB, kelompok bersenjata, saudara-saudara saya, adik-adik saya, mereka mau sama-sama untuk membangun daerah itu, bukan musuh. Mari kita bangun daerah ini, gitu ya. Karena senjata juga tidak mesejahterakan masyarakat, justru membuat masyarakat semakin menderita. Buat apa kita lanjutkan kondisi ini? Mari kita pikirkan nasib masyarakat. Kita mengajak masyarakat ya untuk mengambil bagian yang berpartisipasi dalam pembangunan di daerah di mana di situ adalah daerah mereka. Pasukan TNI ada di situ tentunya untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan-permasalahan mereka. Kami menjadi jembatan untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi permasalahan masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita akan berkoordinasi dengan Pemda, ya, karena ini adalah masyarakat dari Pemda, sehingga permasalahan-permasalahan bisa kita selesaikan. Karena permasalahan di daerah ini kan permasalahan sosial, sehingga Pemda adalah garda terdepan, kami membantu. Kehadiran tentara di Nduga membantu pemerintah mengatasi sejumlah masalah, mulai dari membangun jalan, sekolah, hingga membuka lahan pertanian agar masyarakat di daerah tersebut maju. Namun Kabupaten Nduga juga menjadi sarang KKB yang kerap melakukan teror. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Harga beras di Merauke saat ini naik ke kisaran 4 hingga 5.000 rupiah per kilogram. Selain harganya naik, beras juga sulit didapatkan di pasaran. Beras Ciliwung yang biasanya dijual Rp12.000 per kilogram kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Begitu juga dengan beras Impari menjadi Rp14.000 per kilogram, naik dari Rp10.000 per kilogram. Sementara beras Membramo dari Rp12.000 per kilogram kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sekarang harga beras ini gimana Pak? Harganya melonjak sekali kenaikannya. Ada sampai 4.000 per kilo sampai 5.000. Yang beras yang ini yang apa? Premium itu? Yang premium. Sampai berapa? 5.000-an, 6.000? Sampai 5.000-an per kilo kenaikannya. Kalau yang medium? Sekarang kalau medium cuma 4.000. 4.000 ya? Iya. Nah, kemarin dari penjualan beras dari Bulog itu berapa aja jatahnya Pak? Itu di jatah kita itu 500 per kilo. 500? Iya, 500 per 500 kilo per 1 mitra ya? Per 1 mitra. Selanjutnya ke masyarakat bagaimana? Kalau sistem saya sih per masyarakat itu saya kasih jatah 1 orang 5 kilo supaya seimbang, merata dapat ya? semua iya.
Jadi sekarang sudah habis. Sudah habis, cuma Sudah. kita jual 1 hari saja sudah habis. Berapa lama baru dapat beras jatah dari Bulog itu, Pak? Ini sekarang belum ada kabar lagi kelanjutannya, tidak tahu bagaimana. Kemarin sempat kosong berapa lama itu? Sempat kosong kira-kira 2 bulan lebih. Bulog Merauke saat ini juga sudah menggelontorkan puluhan ton beras ke pedagang agar harga beras terkendali. Ini harga berasnya berapa belinya, Pak, per kilo? Sekarang 14.000. 14.000. Biasanya berapa belinya, Pak, per kilo? Biasanya 10.000. Itu minggu lalu ya? Apa berasnya yang dibeli ini? Kayaknya apa? Impari apa? Impari ya? Impari. Impari ya? Iya. Berarti kenaikannya 4.000, Pak ya? Iya. Per kilo. Kenaikannya 4.000, Mas. Menurut Bapak gimana dengan kenaikan beras ini, Pak? Ada jualan juga makin parah lagi. Rencananya pada akhir bulan ini Bulog akan kembali mendatangkan beras 2.000 ton dari Surabaya secara bertahap agar stok beras terjaga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Peternakan Merauke memastikan daging sapi yang dijual di Pasar Wamanggu aman dan sehat untuk dikonsumsi. Vivi Erawati, dokter pemeriksa hewan Dinas Peternakan Merauke mengatakan pihaknya secara ketat memeriksa sapi sebelum disembelih di rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan. Pemeriksaan sapi yang dilakukan di Pasar Wamanggu setiap harinya kami dokter hewan dan petugas melakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan antemortem seperti tadi. Antemortem ya? Iya, antemortem. Jadi sebelum disembelih wajib hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, itu untuk ngecek semisal kalau untuk khususnya untuk betina harus dicek dia bunting atau tidak seperti tadi yang sudah dilakukan. Sementara untuk kemudian untuk betina juga harus dilihat, semisal dia masih muda nih kelihatannya, harus dicek dia sudah cukup umur atau belum. Takutnya dia sedang produktifnya tapi dipotong. Setiap hari ada berapa banyak sapi yang diperiksa di sini? Sekitar nggak pasti sih, sekitar 3 sampai 5 kalau hari-hari biasa, tapi biasa menjelang Lebaran, Idul Adha dan Idul Fitri itu ya pokoknya hari-hari besar itu cukup banyak. Tim pemeriksa hewan Dinas Peternakan Merauke menetapkan syarat penyembelihan hewan sapi, yakni tidak menyembelih sapi dalam keadaan bunting, cukup umur, dan dalam keadaan tidak sakit. Saat ini banyak penjual daging di Pasar Wamanggu yang menjual daging sapi bukan dari rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan. Biasanya daging sapi yang dijual berasal dari hewan yang mati karena kecelakaan sehingga terpaksa disembelih secara pribadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Mimika menginstruksikan seluruh pihak mencegah penularan virus ASF yang menyerang ternak babi. Walaupun virus jenis ini belum ditemukan di Kabupaten Mimika, pemerintah merasa perlu mengantisipasi sebelum terlambat. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan pemerintah saat ini tengah memperketat masuknya ternak babi yang didatangkan dari luar Timika. Menurut dia, virus tersebut telah ditemukan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Johannes juga memerintahkan dinas terkait untuk melarang sementara impor ternak babi beserta produk turunannya, termasuk dendeng, kecuali yang sudah diolah menjadi kornet. Yang justru kita harus antisipasi baik adalah penyakit ASF pada babi. AFS ini African Skin, mereka kenal sebagai flu babi Afrika. Flu babi Afrika ini sekarang 50% sudah terjangkit dan terdapat di 50% kabupaten di Sulawesi Selatan. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali makanan-makanan olahan ataupun makanan ataupun binatang babi ini juga datangnya dari Sulawesi Selatan. Untuk itu kami sudah mengeluarkan instruksi bupati, ya. Instruksi bupatinya itu kami keluarkan di tahun ini 2023. Jadi instruksi ini kita buat surat kepada Bandara Makassar, kemudian Pelabuhan Makassar, dan juga semua karantina-karantina yang terkait dengan pengiriman dari Makassar dan juga di Timika sendiri. Ini kita sudah buat instruksi khusus untuk melarang masuknya ya ternak babi dan produknya. Jadi seluruh ternak babi dan produknya termasuk dendeng. Ini tidak boleh masuk di Mimika.
Masyarakat diminta waspada dan segera melapor ke Dinas Peternakan bila menemukan gejala yang tidak beres pada babi piaraan. Gejala yang umum antara lain demam, lesu, hidung dan mata terdapat bercak merah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua menghimbau warga waspada gangguan iklim El Nino. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jayapura memperkirakan fenomena El Nino akan menyebabkan kemarau panjang pada bulan ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua, Welia Mandiri, mengatakan fenomena El Nino ini juga menyebabkan intensitas hujan berkurang. Ia meminta warga yang tinggal di daerah rawan air bersih agar mulai mencadangkan air. Saya pikir semua kita, baik instansi pemerintah dan semua elemen ya bersinergi untuk kesiapsiagaan ini, dan kita menginginkan agar semua apa yang diperkirakan ya itu betul-betul menjadi antisipasi kita sama-sama. Gitu. Bapak, tapi di wilayah kita ini masih ada masyarakat yang bergantung dengan air hujan ini, dari Pemprov bagaimana? Ya, mungkin bagian ini saya kira agak sedikit keluar ya untuk, tapi saya pikir berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk khusus air minum ya. Memang kalau pas di tempat-tempat yang tidak bisa, tidak ada, ya itu memang agak kesulitan ya kita. Tetapi pasti ada upaya-upaya pemerintah begitu. Kira-kira langkah-langkah yang diambil seperti apa untuk bagaimana konsumsi masyarakat untuk kebutuhan, khususnya kebutuhan air ini boleh terpenuhi. BMKG juga menghimbau masyarakat tidak membakar lahan di kawasan perbukitan atau gunung karena saat musim kemarau panjang bisa menyebabkan kebakaran hutan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura mengalokasikan 30% dari total dana otonomi khusus Otsus tahun 2023 ini sebesar 169 miliar rupiah untuk bidang pendidikan. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai puluhan anak asli Port Numbai yang sedang belajar dan kuliah di luar Papua. Mereka terdiri dari 6 mahasiswa yang kini menuntut ilmu di Amerika Serikat, 2 mahasiswa kedokteran di Jakarta, 5 mahasiswa sekolah penerbangan Curug, 20 mahasiswa di Salatiga, Jawa Tengah, dan 20 pelajar SMP dan SMA di Sekolah Generasi Indonesia Jaya. Pemerintah Kota Jayapura, Bapak Wali Kota Jayapura memberikan kebijakan peningkatan mutu melalui program beasiswa untuk calon taruna dan taruni pilot bekerjasama antara Politeknik Penerbangan Indonesia Tangerang Curug. Saya kira ini tinggal beberapa pemantapan administrasi rencana rekrutmen itu, yaitu 3 pilot dan 2 teknisi pesawat sebagaimana arahan Bapak Wali Kota Jayapura terhadap Dinas Pendidikan, dan mudah-mudahan proses seleksi yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan ini bisa berjalan, mendapatkan input-input terbaik, anak-anak Kota Jayapura terbaik bisa mengakses kesempatan peluang yang saya kira ini menjadi simbol high-tech yang saya kira anak-anak Kota Jayapura juga bisa mengikuti program yang istimewa ini. Salah satu penerima beasiswa Sekolah Penerbangan Curug, Marson Wet, mengajak generasi muda Papua bergabung di Sekolah Penerbangan Curug dengan memanfaatkan beasiswa dari pemerintah setempat. Di sini sistemnya taruna, jadi taruna beda dengan mahasiswa, harus melatih diri, sikap, tingkah laku karakter diubah, dan apa yang memberikan konsekuensi dari kampus atau dari dalam lingkungan, bahkan juga di asrama itu semuanya ikuti, dan beberapa bulan ke depan akan selesai bulan September, dan saya memotivasi dan mengajak adik-adik dari Jayapura bisa bergabung di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pemkot Jayapura berharap program beasiswa ini menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, khususnya anak-anak asli Port Numbai, agar bisa membangun tanah Papua.
Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Perairan Merauke memiliki kekayaan laut yang melimpah dan sayang bila tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini coba dilakukan ibu rumah tangga di Pantai Lampu 1, Merauke. Mereka belajar mengolah ikan hasil tangkapan menjadi bakso ikan. Pelatihan ini diberikan salah satu BUMN di Merauke. Rasanya gurih, kenyal, pas rasa garam juga ada. Pokoknya rasanya paling mantap hari ini. Rasa pentolan. Para ibu rumah tangga ini diajari mulai dari memilih jenis ikan tenggiri hingga membuat bumbu. Mengikuti pelatihan pembuatan pentolan bakso di hari ini menambah wawasan buat saya dan menambah ilmu buat saya bisa berkreasi dalam dunia usaha mikro saya. Awal saya membuat keripik pisang, dengan menambah ilmu lagi dengan pembuatan pentolan bakso, saya bisa berkreasi lagi untuk usaha berikut saya menambah ekonomi. Sebelumnya, ikan dicuci dan dibersihkan, lalu isi perut dan selaput dibuang agar tidak amis saat dikonsumsi. Ikan kemudian dipotong, lalu difilet untuk memisahkan daging dengan tulang. Proses difilet dilakukan dari bagian ekor. Setelah itu, filet ikan dikerok dengan menggunakan sendok untuk memisahkan daging ikan dengan kulit. Sebaiknya dilakukan dari bagian kepala agar tulang tidak terikut. Sebelum dicampur bumbu, 1 kg daging ikan terlebih dahulu diberi gula dan garam. Kemudian daging diaduk dengan bumbu yang sudah dipersiapkan tadi. Dan akhirnya baru dimasukkan tepung tapioka agar adonan kenyal dan mudah dibentuk. Saat mengaduk, sebaiknya menggunakan es batu secukupnya agar bumbu cepat menyerap dan menyatu. Bu, kita ini kan di Merauke lazim dengan daging rusa, kemudian daging sapi. Kenapa enggak buat pentolan seperti itu, Bu, dari daging? Oke, selain dari alasan kesehatan, dari sisi kesehatan sendiri, produksi atau hasil laut di Merauke itu melimpah, sehingga kami lebih cenderung untuk melakukan pelatihan pentol ikan. Karena dari ikan-ikan yang mungkin dalam tanda kutip dibuang karena misalnya tidak enak untuk dikonsumsi atau digoreng seperti biasa, bisa diolah menjadi pentolan. Adonan ikan ini kemudian direbus selama 20 menit, lalu diangkat dan bakso ikan siap dikonsumsi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tidak terima skema pencairan dana desa, ratusan warga dari 5 distrik di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, merusak kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Sejumlah aparatur kampung kecewa karena dana desa yang mereka terima tidak sesuai dibanding tahun sebelumnya. Bersama 300 warga, mereka merangsek ke kantor DPMK lalu memecahkan kaca kantor, termasuk kantor Kominfo yang berada di sebelahnya. Pertikaian antara suku Me dengan suku Dani akibat konflik tapal batas lokasi tanah adat di Kampung Urumusu, Distrik Uapa, Kabupaten Nabire, menyebabkan 7 rumah hangus terbakar. Sekelompok orang dari Kabupaten Dogiai, Deyai, dan Paniai
mengamuk lalu membakar 7 rumah yang terletak di kilometer 81, distrik Siriwo. Selain itu, massa juga menyerang Sukume hingga menyebabkan 2 orang tewas. Polisi menghimbau masyarakat setempat menahan diri, tidak bertindak anarkistis, dan berharap pertikaian diselesaikan secara damai. Jumlah korban penipuan pengembang perumahan di Merauke terus bertambah. Polisi mencatat ada sekitar 300 orang yang menderita kerugian hingga total 10 miliar rupiah. Polisi telah menetapkan tersangka berinisial RG yang merupakan Direktur PT Elora Papua Abadi dan seorang komisaris PT Elora Papua Abadi. Mereka merupakan pasangan suami istri dan sejak 6 Juni lalu sudah ditahan di Mapolres Merauke. Dari hasil penyelidikan sementara, modus yang digunakan adalah mengiklankan penjualan rumah di media sosial dengan berbagai iming-iming dan promo untuk menarik pembeli. Warga diimbau tidak mudah mempercayai iklan atau promo yang ditawarkan pengembang perumahan. Dalam waktu tidak lama, polisi akhirnya meringkus Lazarus Zinam, ayah tiri yang tega memperkosa anak yang baru berumur 9 tahun dan duduk di bangku sekolah dasar. Pria berumur 40 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai buruh lepas di Pelabuhan Laut Merauke itu tidak berkutik ketika diringkus polisi. Sebelumnya, Lazarus membawa korban pergi memancing. Di tempat yang sepi, pelaku memanfaatkan kesempatan dengan menggerayangi tubuh korban. Rupanya, perbuatan bejat korban tidak sampai di situ. Keesokan harinya, dalam keadaan mabuk, pelaku nekat memperkosa korban yang saat itu sedang tidur di kamar. Polisi akhirnya menangkap kembali Immanuel Natalis, seorang narapidana kasus pencurian yang divonis penjara pada tahun 2017. Immanuel sebelumnya melarikan diri dari lapas Merauke. 6 tahun ia buron hingga ditangkap di Pasar Wamanggu dalam keadaan mabuk. Immanuel terlibat kasus pencurian dan divonis 1 tahun penjara. Namun belum usai menjalani masa tahanan, pria ini berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan kelengahan petugas. Polisi dan tentara membubarkan kegiatan warga di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya, yang hendak mendeklarasikan KNPB atau Komite Nasional Papua Barat di wilayah Tambrau. Petugas menangkap sejumlah orang yang diduga hendak memprovokasi masyarakat agar memisahkan diri dari NKRI. Dari tangan mereka, petugas menyita senjata tajam, baju loreng, serta atribut KNPB. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 orang ditetapkan menjadi tersangka. Mereka merupakan pentolan KNPB Kabupaten Tambrau. Petugas juga membantah isu yang menyebutkan seorang tenaga kesehatan meninggal dunia karena mendapat ancaman dari KNPB. Puluhan orang menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Papua Barat Daya. Mereka memprotes putusan hasil pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat Daya. Mereka membakar ban serta melakukan orasi yang berisi kekecewaan terkait hasil keputusan panitia seleksi pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua. Keputusan tersebut menurut mereka tidak adil. Massa menuntut agar penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad, hadir menemui mereka untuk memberikan penjelasan langsung, serta membatalkan putusan pleno penetapan calon MRP Papua Barat Daya. Ratusan sopir angkutan kota dari berbagai trayek di kota Jayapura berunjuk rasa dengan mogok beroperasi. Akibatnya, banyak penumpang yang terlantar. Para sopir angkot ini memprotes maraknya taksi online yang berseliweran bebas tanpa izin di kota Jayapura.
Kehadiran taksi online menyebabkan pendapatan mereka turun. Merasa tidak puas, mereka kemudian bergerak menuju kantor DPRD Papua untuk menyuarakan aspirasi. Setelah puas mendapatkan jawaban dan janji, para pengunjuk rasa kemudian bubar dan kembali bekerja mengantar penumpang. Sekelompok warga distrik Mimika Timur nekat memblokade jalan menuju pelabuhan Timika sehingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Mereka memprotes Pertamina yang tidak memasok minyak tanah ke wilayah mereka selama 2 bulan terakhir. Blokade jalan itu merupakan ungkapan kekesalan warga karena tidak ada perhatian terhadap pangkalan minyak tanah milik mereka. Polisi akhirnya datang dan membubarkan aksi mereka karena menimbulkan kemacetan yang parah. Suasana di Disduk Capil, Merauke tidak seperti biasanya. Warga memadati kantor ini untuk mengurus KTP. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar. Membeludaknya warga di kantor Disduk Capil Merauke dipicu kekhawatiran warga kehabisan belangko KTP. 2 pekan lalu, belangko KTP memang habis karena banyak pelajar yang mengurus KTP untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Selain KTP, pengalihan nomenklatur dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan juga menyebabkan Disduk Capil Merauke harus mengeluarkan belangko KTP untuk 22.000 warga. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.